Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Saya Amelia Kusumawardani ingin mewakili kelompok 2. Saat ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang perilaku kolektif dan tindakan sosial. Baiklah, mari kita simak presentasi berikut ini. Kolektif mula-mula dipandang sebagai perilaku yang menyimpang, sehingga perilakunya disebut-sebut irasional. Namun, studi-studi selanjutnya semakin memperlihatkan bahwa penjelasan semacam itu tidaklah akurat. Selain berkembangnya bentuk-bentuk perilaku kolektif seperti riot, suruh hara, mode kepanikan, teori berkembang juga semakin beraneka ragam seiring dengan semakin meningkatnya penelitian tentang perilaku kolektif tersebut. Para sosiolog terus mengembangkan berbagai teori untuk menjelaskannya. Kota-kota besar memproduksi perilaku kolektif yang beraneka ragam, mulai dari sekedar kerumunan, menikmati kopi di kafe atau di pinggir jalan, lalu lalang di pusat perbelanjaan, sampai perilaku penikmat musik dan pendukung klub bola yang mendandani dirinya sedemikian rupa. Semuanya merupakan lahan subur dalam studi perilaku kolektif. Perilaku kolektif sendiri merupakan konsep yang sangat sulit dijelaskan. Istilah ini merujuk pada perilaku serta bentuk-bentuk peristiwa sosial lepas yang tidak dilembagakan. Perilaku kolektif cenderung sangat spontan, yang dihasilkan dari pengalaman mereka yang terlibat dan dibagikan oleh anggota kelompok yang menimbulkan rasa minat dan identitas yang sama. Informalitas struktur kelompok merupakan sumber utama dari perilaku kolektif. Menurut Horton dan Han, perilaku kolektif adalah perilaku yang dilakukan oleh sejumlah orang secara bersama-sama, tidak bersifat rutin dan merupakan tanggapan terhadap rangsangan tertentu. Perspektif teoritis. Pada materi tindakan kolektif dan gerakan sosial ini, peneliti memamerkan beberapa penjelasan tentang teori-teori terkait topik yang dibahas. Teori-teori yang didapat terdiri dari berbagai pendapat para ahli yang terdapat di dalam buku dan jurnal. Menurut Locher 2002, terdapat beberapa perspektif teoritis yang bisa dijadikan dasar dalam menjelaskan tentang perilaku kolektif. Beberapa perspektif teoritis tersebut adalah: yang pertama, teori penularan. Menurut Locher 2002, teori penularan mengkaji peristiwa-peristiwa sosial dan kondisi-kondisi yang memungkinkan terjadinya perilaku kerumunan. Yang kedua, teori kemunculan norma. Menurut Turner dan Killen-Stolley 2005, teori kemunculan norma menerapkan pandangan interaksi sosial terhadap perilaku kerumunan. Yang ketiga, ada SBI. Perspektif MC Pyle ini memiliki sebutan yang beragam, namun seringkali disebut sebagai perspektif de social interactions SBI karena akar dari teori ini adalah simbolis interaction, interaksi simbolik, dan juga psychological behaviors, memandang perilaku manusia dari perspektif mekanis, diturunkan dari pikiran, perasaan, dan perilaku ke dalam serangkaian keputusan dan aktivitas. Kemudian yang terakhir ada teori individualis. Ini juga disebut sebagai teori-teori sama, memusatkan kajian kepada karakteristik dan dorongan-dorongan individual yang menyebabkan individu terlibat dalam suatu kerumunan.
sejarah kajian teori penularan dari Libon atau Libon's Contagion Theory. Libon meyakini bahwa setiap saat suatu kerumunan dari orang-orang bisa saja akan terbentuk. Setiap anggota dari suatu kerumunan mungkin akan menjadi berkurang tingkat kecerdasannya. Jadi lebih buruk, dalam bahasa lain orang-orang akan bertindak berbeda ketika mereka dalam suatu kerumunan. Libon berpendapat bahwa suatu kerumunan dikendalikan oleh emosi, bukan dikendalikan oleh suatu alasan yang disadari atau oleh suatu ide yang fair. Libon mencatat bahwa sebenarnya secara psikologis suatu kerumunan bisa dibentuk oleh orang-orang di mana mereka tidak berada di tempat yang sama dalam waktu yang sama. Libon lebih banyak mendiskusikan tentang kerumunan dengan fokus pada kelompok orang-orang yang berkumpul secara bersama-sama pada tempat dan waktu yang sama. Menurut Libon, proses psikologis untuk menjadi bagian dari suatu kerumunan meliputi 3 komponen, yakni 1. Individu merasa berani dan tidak mengetahui siapa dirinya. 2. Peniruan terjadi. Dan 3. Para anggota kelompok memasuki keadaan sugesti. Teori penularan dari Park atau Park Contagion Theory. Park mendasarkan teorinya pada interaksi yang muncul yaitu emergent interaction. Park berpendapat bahwa orang-orang terlibat dalam situasi interaksi intensif ketika mengalami stres atau gangguan. Melalui emergent interaction ini, individu menjadi lebih aktif untuk menyelaraskan dirinya dengan individu yang lainnya. Dibandingkan yang terjadi dalam situasi normal, pada umumnya perilaku mereka adalah sosial karena pikiran dan perilaku mereka dipengaruhi oleh setiap tindakan dari anggota yang lainnya dalam suatu kerumunan. Perilaku mereka juga kolektif karena tindakan setiap orang berada di bawah pengaruh dari suasana hati kelompok. Mereka berperilaku sesuai dengan norma-norma, dan semua anggota secara tidak sadar menerima dan saling memperkuat satu sama lainnya. Teori penularan Bloomer atau Bloomer's Contagion Theory. Teori penularan dari Bloomer merupakan teori yang paling maju dibandingkan teori-teori penularan yang lain, serta sementara di dalam situasi kerumunan orang-orang terlibat dalam suatu reaksi sirkular, di mana mereka bereaksi tanpa adanya proses berpikir atau proses interpretasi. Seperti halnya Libon dan Park, Bloomer juga berasumsi bahwa individu mencapai titik di mana mereka berhenti untuk berpikir rasional tentang perilaku mereka. Mekanisme yang memungkinkan hal ini terjadi adalah meliputi penyatuan atau penggiling, kegembiraan kolektif, dan penularan sosial. Perilaku kolektif dan tindakan anarkis perspektif kepolisian. Perilaku kolektif menimbulkan tindakan anarkis seperti pengeroyokan, perusakan, penjarahan, dan lain sebagainya. Perilaku kolektif dapat muncul di mana saja dan kapan saja secara tak terduga. Padahal polisi tidak mungkin berada di mana-mana. Apalagi masyarakat Indonesia tipikal masyarakat yang mudah terprovokasi atau mudah terbawa dalam tindakan anarkis. Tindakan anarkis sebenarnya dapat menurun drastis bila perilaku kolektif dapat ditekan secara habis-habisan. Dalam hal ini, tekanan yang efektif sebetulnya ada dalam anggota masyarakat itu sendiri, bukan anggota kepolisian. Yang dilakukan masyarakat untuk menekan tekanan tersebut adalah 1. Tidak mudah kehilangan rasional, dan yang kedua, mengadakan penolakan terhadap dorongan tersebut. Maksud dari penolakan itu adalah kita menolak ketika ada keinginan untuk melakukan perilaku kolektif atau tindakan anarkis. Salah satu tindakan kontributor dari tindakan anarkis adalah adanya perasaan yang sama yang kemudian menunjuk adanya provokator. Anarki pada kelompok spontan wajar bila terjadi, sedangkan anarki pada kelompok terorganisir sudah terencana dan diperhitungkan akibatnya. Bila masyarakat menangani perilaku kolektif, maka hanya polisilah yang mampu untuk mencegah dan menindaki tindakan anarki tersebut, dan kepolisian diperbolehkan dalam suatu undang-undang. Tindakan anarkis biasanya terjadi karena ketidakpercayaan pada polisi dan timbul pikiran bahwa daripada menyerahkan segala sesuatu kepada polisi dan tidak dapat keadilan, maka lebih baik merekalah yang menjadi polisi, jaksa, sekaligus hakim. Ada yang mengatakan tersangka mendapat hukuman rendah, tetapi bukankah yang menuntut itu bukan pekerjaan polisi? Atau dikatakan pula pelaku akhirnya bisa lenggang kangkung kesana kemari, tetapi bukankah yang memutuskan perkara juga bukan pekerjaan polisi? Polisi memang kerap kali mendapatkan argumen-argumen negatif dari masyarakat, mengingat polisilah yang secara langsung berurusan dengan tindakan anarkis, bukan aparat hukum lainnya.
Namun, terdapat fase-fase awal sebelum masyarakat berubah anarkis yang sebenarnya dapat dicegah oleh polisi. Dan untuk itu, anggota polisi sudah cukup dan tidak perlu menambahkan personil hukum lainnya seperti TNI. Hanya saja, polisi di Indonesia nampaknya belum cukup terlatih untuk menangani hal tersebut. Berikut ciri-ciri perilaku kolektif. 1. Dilakukan bersama oleh sejumlah besar orang yang didasarkan oleh penyebab atau masalah yang sama. 2. Tidak bersifat rutin atau hanya insidental, kegiatan yang bersifat tidak rutin dan hanya sesekali diadakan sesuai dengan aspirasi yang berkembang. 3. Dipacu oleh beberapa rancangan masalah sosial yang timbul dalam masyarakat biasanya terlibat dalam berbagai kenyataan. Mungkin ini adalah contoh tindakan kolektif yang sedang viral, kayak mahasiswa Gundar yang mempereksekusi pelaku pelecehan seksual, yang dimana dalam aksinya dilakukan sesama mahasiswa Gundar juga dalam memberikan sanksi sosial bagi pelaku pelecehan seksual. Mungkin ada salah satu sebagian hanya ikut-ikutan atau hanya spontanitas agar dapat meramaikan aksi yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut. Tindakan ini bisa disebut juga sebagai tindakan kolektif. Dan salah satunya adalah tawuran antar pelajar yang menggunakan senjata tajam di lambung. Masih ada beberapa dari mereka yang hanya biasa ikut-ikutan melakukan tindakan tersebut secara spontanitas, yang hanya agar dipandang hebat oleh teman-temannya, ataupun yang hanya ingin mencari nama. Itu termasuk juga di dalam tindakan kolektif. Konsep tentang perilaku kolektif memiliki pengertian yang relatif sama dengan konsep tindakan kolektif. Secara umum, perilaku kolektif diartikan dalam setiap peristiwa di mana sekelompok orang terlibat dalam perilaku yang tidak seperti biasanya. Peristiwa yang menganggapkan tidak bisa dilakukan saat keadaan normal dan tidak biasa dilakukan pada orang-orang yang normal pada umumnya. Inti dari konsep tindakan kolektif ini sendiri adalah adanya kepentingan umum atau kepentingan bersama yang diusung di antara kelompok. Adapun beberapa bentuk perilaku kolektif. Yang pertama, gaya busana dan mode. Yang kedua, desas-desus gosip. Yang ketiga, legenda perkotaan. Yang keempat, panik dan massa. Yang kelima, kerumunan. Dan yang keenam, propaganda dan opini publik. Zanden mempunyai suatu pandangan terhadap perilaku kolektif sebagai cara berpikir, merasa, dan bertindak yang dikembangkan di antara sejumlah orang yang relatif baru dan tidak didefinisikan dengan baik. Tindakan kolektif ini mempunyai definisi sebagai setiap tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan status, kekuasaan, atau pengaruh dari seluruh kelompok, bukan untuk perorangan atau beberapa orang. Pada materi tindakan kolektif dan gerakan sosial ini, peneliti memaparkan beberapa penjelasan tentang teori-teori terkait topik yang dibahas. Menurut Loescher 2002, terdapat beberapa perspektif teoritis yang bisa dijadikan dasar dalam menjelaskan tentang perilaku kolektif. Beberapa perspektif teoritis tersebut adalah: yang pertama, contagion theory atau teori penularan. Menurut Loescher, teori penularan mengkaji peristiwa-peristiwa sosial dan kondisi-kondisi yang memungkinkan terjadinya perilaku kerumunan atau perspektif teoritis. Yang kedua, the emergent norm theory atau teori kemunculan norma. Menurut Turner dan Kilian, teori kemunculan norma menerapkan pandangan interaksi sosial terhadap perilaku kerumunan atau court behavior. Yang ketiga,
The SBI atau Socio-Cybernetic Theory Perspective MCPIL ini sering disebut sebagai perspektif The Social Interactionist atau Behaviorist SBI. Karena akar dari teori ini adalah interaksionisme simbolik dan juga behaviorisme psikologi. Behaviorisme memandang perilaku manusia dari perspektif mekanis, diturunkan dari pikiran, perasaan, dan perilaku ke dalam serangkaian keputusan dan aktivitas. Kekerasan kolektif sebagai kejahatan. Kekerasan kolektif merupakan sikap negatif yang terjadi pada sebagian masyarakat Indonesia. Kekerasan sudah menjadi hal yang lumrah di masyarakat dikarenakan histori dari peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi sebelumnya. Adapun beberapa penyebab terjadinya kejahatan dengan kekerasan. Yang pertama, adanya orientasi pada benda yang menimbulkan keinginan untuk mendapat materi dengan jalan mudah. Yang kedua, ada penyaluran kehendak serta adanya semacam tekanan mental pada seseorang. Yang ketiga, keberanian mengambil resiko. Dan yang keempat, kurangnya perasaan bersalah dan adanya keteladanan yang kurang baik. Sebuah review teori gerakan sosial. Gerakan sosial menurut Robert Michel didefinisikan sebagai seperangkat keyakinan dan tindakan yang terlembagakan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk memajukan atau menghalangi perubahan dalam sebuah masyarakat. Robert Michel juga menyebutkan beberapa ciri karakteristik gerakan sosial. Yang kesatu, gerakan sosial dimengerti dalam hubungannya dengan organisasi dan perilaku organisatoris. Yang kedua, gerakan sosial menggunakan cara-cara yang rasional dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. Yang ketiga, aktivitas utama dari gerakan sosial adalah memobilisasi berbagai macam konstituensi dengan berbagai cara untuk memperoleh sumber-sumber daya yang dibutuhkan. Ada sejumlah teori yang mencoba menunjukkan akar dari gerakan sosial. Pertama, teori deprivasi relatif. Menurut konsep deprivasi relatif, seseorang merasa kecewa karena adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Gerakan sosial muncul ketika seorang merasa diabaikan atau tidak diperlakukan selayaknya. Relatif dibandingkan dengan perlakuan terhadap orang lain atau bagaimana mereka merasa seharusnya diperlakukan. Kedua, teori mobilisasi sumber daya. Teori ini berargumen bahwa gerakan sosial muncul ketika orang memiliki akses pada sumber daya yang memungkinkan mereka mengorganisasikan suatu gerakan. Menurut asumsi teori ini, sejumlah ketidakpuasan selalu ada dalam masyarakat. Namun sumber daya yang dibutuhkan untuk membentuk gerakan-gerakan sosial tidak selalu tersedia. Jenis-jenis gerakan sosial menurut Suharto. Jenis-jenis gerakan sosial diantaranya: 1. Gerakan protes. Gerakan yang bertujuan mengubah atau menentang sejumlah kondisi sosial yang ada. Ini adalah jenis yang paling umum dari gerakan sosial di sebagian besar negara industri. Yang kedua, gerakan regresif. Gerakan yang bertujuan membalikan perubahan sosial atau menentang sebuah gerakan protes. Dan yang ketiga, ada gerakan religius, yaitu gerakan sosial yang berkaitan dengan isu-isu spiritual atau hal-hal gaib atau supranatural yang menentang atau mengusulkan alternatif terhadap beberapa aspek dari agama atau tatanan kultural yang dominan. Cara gerakan sosial dari berbagai gerakan sosial memiliki beragam cara untuk merealisasikan tujuan yang dimilikinya. Berikut ini saya akan menjelaskan beberapa cara yang dapat digunakan oleh anggota-anggota gerakan sosial. 1. Kekerasan meliputi demonstrasi, anarkis, pembajakan, penyanderaan, dan penculikan. 2. Non-kekerasan meliputi mogok, demonstrasi damai, pemberdayaan, advokasi, dan sebagainya. Menurut Farley, gerakan sosial terdiri dari beberapa tahapan, diantaranya tahap organisasi, birokratisasi. Akhirnya, gerakan sosial cepat atau lambat akan mencapai periode surut atau decline. 1. Feminisme. Secara umum, feminisme sering didefinisikan sebagai gerakan wanita yang menuntut persamaan hak antara kaum wanita dan pria. Kata feminisme ini dicetuskan pertama kali oleh aktivis sosial utopis
Charles Fourier. Di akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an, gerakan ini mengalami perkembangan yang luar biasa. Dan pada periode ini dikenal juga dengan nama periode kebangkitan feminisme gelombang kedua. Pada feminisme gelombang pertama, aliran feminisme mencakup di dalamnya lebih berfokus pada kesenjangan politik, terutama dalam memperjuangkan hak pilih perempuan atau emansipasi di bidang politik. Aliran feminisme awal ini dimulai pada tahun 1792 sampai 1960. Feminisme gelombang kedua merupakan gerakan pembebasan perempuan atau biasa dikenal dengan istilah woman liberation. Gerakan ini adalah gerakan kolektif yang revolusioner sebagaimana nampak sejak kemunculannya pada tahun 1960 sampai 1980. Feminisme gelombang ketiga atau dikenal juga sebagai feminisme. Aliran ini dimulai pada tahun 1980 sampai sekarang. Aliran ini begitu populer dan banyak dijadikan rujukan oleh para feminis modern. Keseluruhannya di atas dapat dikatakan bahwa meskipun berbeda-beda secara fokus perhatian, baik antara aliran feminisme, khususnya dalam gelombang ketiga, sejumlah aliran tetap menempatkan perempuan pada posisi yang semestinya. 2. Gerakan sosial. Gerakan feminisme adalah salah satu bentuk gerakan sosial yang dibangun oleh kaum perempuan guna terciptanya keadilan di muka bumi. Secara umum, gerakan sosial didefinisikan oleh Maxine Molinex sebagai sebuah gerakan yang dilakukan untuk meraih tujuan bersama. Gerakan sosial terdiri dari beberapa pendekatan yang terbangun, yaitu political opportunity structure, resource mobilization theory, dan collectiva action frames. A. Political opportunity structure menjelaskan bahwa gerakan sosial terjadi karena disebabkan oleh perubahan dalam struktur politik yang dilihat sebagai kesempatan. B. Resource mobilization theory. Teori mobilisasi sumber daya menyatakan bahwa munculnya gerakan sosial disebabkan karena tersedianya faktor-faktor pendukung, misalnya faktor koalisi dan dukungan dana, adanya tekanan dan upaya pengorganisasian yang efektif, serta sumber daya yang penting berupa ideologi. C. Collective action frames. Teori perilaku kolektif menjelaskan tentang kemunculan aksi sosial. Aksi sosial merupakan sebuah gejala aksi bersama yang ditujukan untuk merubah norma dan nilai dalam jangka waktu yang panjang. Teori ini melihat ketegangan sebagai variabel antara yang menghubungkan antara individu seperti peran dan struktur organisasi dengan perubahan sosial. Ketegangan tersebut dapat melahirkan suatu tindakan atau aksi kolektif dalam sebuah kelompok. 3. Feminisme sebagai gerakan sosial. Di beberapa negara, gerakan feminisme merupakan reaksi dari ragam persoalan yang terjadi seperti ketidakadilan terhadap kaum perempuan maupun adanya proses penindasan. Konsep feminisme dapat dikatakan sebagai bentuk perubahan sosial dan bentuk perlawanan sosial. Dengan kata lain, feminisme merupakan sebuah gerakan yang memiliki tujuan untuk mendapatkan kesetaraan dan kedudukan hak yang sama dengan laki-laki. Jaringan secara sederhana bisa didefinisikan sebagai seperangkat aktor yang mempunyai relasi dengan aktor lain dalam tipe relasi tertentu. Contoh jaringan adalah seperangkat item yang disebut dengan fetish atau kadangkala disebut dengan merge, dengan hubungan antar mereka yang disebut dengan edge atau ties. Selanjutnya, jaringan sosial adalah seperangkat orang atau kelompok orang-orang dengan beberapa kontak dan interaksi antar mereka. Sedangkan jaringan komunikasi adalah individu-individu yang terkoneksi antar satu dengan yang lain yang dihubungkan oleh arus komunikasi yang terpola. Salah satu contoh tentang keberhasilan kekuatan jaringan yang saya alami sendiri ketika itu bencana di gempa di Cianjur, mungkin tersebar di media sosial tentang pencopotan stiker atau sablon gereja yang ada di tenda-tenda pengungsian. Ada juga statement yang mengatakan bahwa ada sekelompok masyarakat Kristen di sana yang mengajak korban bencana untuk masuk Kristen untuk menghidupkan hidup lebih baik
diperbaiki atau kembali diperbaiki atau kehidupannya dilayakan. Hal-hal tersebut yang memicu terjadinya hal yang tidak ingin kita inginkan mengenai isu dan cara. Kami dari tim Paroki Santo Petrus datang ke sana, terjun ke masyarakat langsung dan mengklarifikasi bahwa kami tidak mengeluarkan statement untuk membujuk masyarakat untuk masuk Kristen. Kami bergerak dengan ikhlas, hanya mengharap ridho Tuhan yang tidak lain. Kami bergerak untuk menciptakan adanya toleransi beragama. Kami tidak pandang bulu untuk satu misi kemanusiaan, dan itu pun berhasil. Dan masyarakat sudah menerima hal-hal tersebut, bahkan sampai ada yang menyatakan Cianjur itu perang akidah atau kepercayaan, dan sudah kami tangani dan perbaiki. Tapi ada salah satu fakta Indonesia yang menunjukkan keberhasilan juga kekuatan jaringan dalam gerakan sosial, itu gerakan penolakan pembangunan Bendung Kedung Kompo, sebuah proyek pembangunan bendungan yang didanai oleh utang World Bank di Jawa Tengah, berlangsung lebih dari 5 tahun dan akhirnya berhasil digagalkan. Rencana proyek tersebut, gerakan ini bertujuan untuk mencegah penenggelaman puluhan desa di Jawa Tengah. Gerakan anti bendungan Kedung Ombo ini penting dilihat dari berbagai para aktor yang berada di latar belakang mereka, bersatu dalam membangun jaringan dan aksi sekaligus menunjukkan persamaan dan potensi aliansi di masa mendatang. Gerakan tersebut mempunyai arti yang sangat penting bahwa masalah lingkungan bisa bersifat politik. Gerakan ini merupakan peristiwa yang menjadi simpul berbagai kekuatan jaringan. Mengenal gerakan sosial dalam perspektif ilmu sosial. Gerakan sosial memiliki beragam bentuk, berdasarkan yang pertama, latar belakang, kedua, profesi, ketiga, gender, keempat, suku, kelima, ras, dan keenam adalah agama. Suatu gerakan sosial setidaknya memiliki 3 ciri khas, antara lain, yang pertama, terorganisir. Perilaku yang ditampilkan para pendukung gerakan sosial berpedoman pada cara tertentu yang diorganisir oleh seorang pemimpin itu, melalui adanya tugas yang dilimpahkan pada anggotanya. Yang kedua, membutuhkan jangka waktu yang panjang. Sebuah gerakan sosial dapat bertahan dalam rentang waktu yang relatif lama, sesuai dengan tujuan gerakan sosial itu. Yang ketiga, sengaja dibentuk. Keberadaan suatu gerakan sosial memang sengaja dibentuk oleh anggotanya, dan setiap anggota gerakan itu akan memainkan peran sesuai dengan tugasnya masing-masing. Nah, tipe gerakan sosial. Menurut Cohen, yang membagi jenis gerakan sosial tersebut ke dalam beberapa tipe, yaitu pertama, gerakan ekspresif. Gerakan yang mengungkapkan atau mengekspresikan berbagai keinginannya untuk mendapat perhatian dan simpati publik. Yang kedua, gerakan regresif. Tipe gerakan sosial ini sengaja dilakukan oleh sekelompok orang dengan tujuan untuk mengembalikan apa yang ada sekarang ini ke keadaan sebelumnya. Nah, yang ketiga, gerakan progresif. Pada dasarnya, bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan kelompok tertentu dalam masyarakat. Misalnya saja gerakan sosial yang dilakukan di kalangan serikat pekerja. Yang keempat, gerakan reformis. Lebih diorientasikan pada terciptanya perubahan dan pembaruan aspek tertentu dalam masyarakat. Yang kelima, gerakan revolusioner. Menuntut lebih jauh hingga dilakukan perubahan bersifat total dan radikal terhadap seluruh aspek kehidupan manusia dan tatanan sosial yang ada. Keenam, gerakan utopian. Dilakukan oleh sekelompok orang dengan tujuan untuk membentuk suatu lingkungan yang dianggap ideal dan baik bagi mereka. Yang ketujuh, gerakan migrasi. Gerakan ini merasa tidak begitu puas dengan kondisi kehidupan sosial ekonomi mereka sekarang, sehingga mereka memutuskan untuk berpindah ke suatu wilayah yang lain dengan harapan memperoleh kehidupan sosial ekonomi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Walaupun gerakan sosial dibedakan dengan konsep perilaku kolektif dalam kajian sosiologi, yang mana konsep yang terakhir ini lebih bersifat spontan dan berlangsung dalam waktu relatif singkat. Namun, menurut pendapat Smelser, bahwa suatu perilaku kolektif paling lama tidak memiliki beberapa macam ciri seperti pertama, kondisi struktural dalam arti struktur masyarakat sedemikian rupa yang memberi ruang lebih terbuka dan longgar bagi munculnya perilaku kolektif. Contoh kasus teori gerakan sosial di berbagai negara.
Pada tanggal 25 Mei 2020, seorang pria kulit hitam bernama George Floyd tewas dalam penangkapan polisi di kota Minneapolis dalam keadaan diborgol berjepit dengan lutut oleh polisi berkulit putih bernama Derek Chauvin. Dalam rekaman video yang diambil oleh seseorang yang melintas, Floyd terdengar berulang kali berkata, "Saya tidak bisa bernapas." Polisi itu tetap menjepitnya hingga ia tewas. Keesokan harinya, video itu dibagikan secara luas di media sosial dan akhirnya menjadi pendorong protes di kota Minneapolis. Setelah kematian George Floyd, protes dan kerusuhan telah mengguncang Minneapolis dan kota-kota lain di Amerika Serikat. Protes telah meletus di setidaknya 140 kota di seluruh Amerika Serikat. Di banyak kota di Amerika Serikat, puluhan ribu orang memenuhi jalan-jalan untuk mengekspresikan kemarahan dan kesedihan mereka. Aksi protes tersebut disertai dengan kerusuhan, penembakan, dan vandalisme di beberapa kota. Teori yang sering dipakai sebagai rujukan dari teori perilaku kolektif adalah Spencer yang menyatakan bahwa tindakan protes adalah bentuk sinyal adanya mekanisme ketegangan sosial. Contoh gerakan sosial lainnya yaitu adalah yang pertama, transformative movement, yaitu merupakan gerakan sosial yang memiliki tujuan untuk mengubah masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, dengan adanya mengubah pola pikir masyarakat untuk menganut ideologi-ideologi tertentu. Yang kedua, memiliki contoh gerakan di Tiongkok sejak akhir 40-an untuk mengubah masyarakat mereka menjadi masyarakat komunis. Alternative social movement atau gerakan sosial movement memiliki tujuan mengubah perilaku tertentu dalam individu. Contohnya, kegiatan seperti kampanye anti narkoba yang bertujuan agar masyarakat mengetahui dampak buruk dari penggunaan narkoba. Yang ketiga, contoh dari adanya redemptive movement. Ini biasanya berupa gerakan keagamaan seperti memberikan pemahaman pada seseorang untuk mengubah pola pikir dan perspektifnya yang mempengaruhi keseluruhan pola kehidupan seseorang individu tersebut. Yang keempat, contoh dari gerakan reformative social movement, yaitu persamaan hak kaum perempuan. Oke, pada slide kali ini saya akan memberikan 3 contoh demonstrasi. Nah, yang pertama ada demonstrasi Tritura pada tahun 1966. Nah, unjuk rasa ini tuh dipelopori oleh mahasiswa yang ingin menyuarakan 3 tuntutan kepada Presiden Soekarno. 3 tuntutan ini tuh yang pertama ada pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya, yang kedua ada perombakan kabinet Wekora, dan yang ketiga ada menurunkan harga-harga sembako. Nah, yang kedua ada peristiwa Malari atau Malapetaka 15 Januari pada tahun 1974. Nah, peristiwa ini tuh terjadi selama 2 hari pada tanggal 15 sampai 16 Januari. Dan ini tuh menjadi salah satu demonstrasi terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Demonstrasi ini terjadi karena akibat tuntutan masyarakat yang meminta pemerintah untuk menurunkan harga sembako dan mengurangi investasi dari luar negeri. Nah, yang terakhir ada demonstrasi reformasi pada tahun 1998. Nah, demonstrasi yang terjadi di tahun ini itu termasuk demo yang paling besar dalam sejarah Indonesia. Demo yang diikuti oleh mahasiswa ini tuh terdiri dari berbagai penjuru dan tujuannya untuk menuntut Presiden Soeharto untuk turun dari jabatan presiden yang telah dipegang dalam 32 tahun. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga mudah difahami untuk teman-teman semua.
Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.